Nah, step selanjutnya adalah the ledger, buku besar. The ledger atau general ledger. Ya, setelah kita melakukan proses entry jurnal tadi, ya kan? Proses tahapan selanjutnya adalah general ledger. Semua akun maintained by company. Ya, di-maintain by company, dikelompokkan berdasarkan aset, liability, equity, revenue, expense, account. Ya. Ini golongan aset. Golongan aset itu ada akun apa saja? Ada akun cash, ada supply, ya kan? Ada tanah, ada perlengkapan. Perlengkapan itu ada ya komputer, ya meja kantor, ya kan? Itu perlengkapan. Truk, mesin produksi dan lain sebagainya itu masuk ke dalam equipment. Ya. Jadi kita mencatat akuntansi itu bukan per itemnya. Oh, ini truk. Ya. Nah, itu nanti catatan per itemnya itu ada buku pembantunya. Ya, tapi ketika kita masuk ke dalam proses penjurnalan, maka akun-akun yang kita gunakan ini. Oh, cash dan setara cash. Dan yang dimaksud dengan cash itu bukan hanya cash uang tunai, tetapi juga uang yang ada di rekening, ya kan? Bukti transfer misalkan, ya kan? Oh, ini pembayarannya lewat transfer. Oh, ini pembayarannya lewat cek dan lain sebagainya, lewat bank. Nah, ini termasuk golongan cash. Supplies, ya kan? Supplies kantor misalkan. Supply kantor itu apa? Oh, ada ATK, ya kan? Ada tinta dan lain sebagainya, ya. Misalkan land, tanah. Supply ini juga bisa jadi persediaan, ya. Persediaan bahan baku produksi dan lain sebagainya, ya. Kemudian tanah, equipment dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan pada aset. Jadi masing-masing itu ada bukunya. Ya, ada catatannya, ya. Oh, ini khusus untuk mencatat cash. Ini khusus untuk mencatat supply. Ini khusus untuk mencapai tanah. Ini equipment. Begitu juga liabilities dan equity. Ya, ini kelompok-kelompoknya. Jadi dicatat berdasarkan akunnya masing-masing. Kalau tadi kan dijadikan satu secara kronologikal. Ya kan, kalau dalam jurnal. Nah, kalau dalam buku besar dipisahkan berdasarkan masing-masing akunnya. Ini misalkan, ya, ini pencatatan buku besar, ya, standar akunnya, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam textbook itu, ya, kalau kita misalkan dalam pembelajaran kita biasanya menggunakan T-account, ya, tidak menggunakan tabel seperti ini, ya. Modelnya adalah T-account, ya. Di sini debit, di sini kredit, di sini nama akunnya, misalkan cash, ya kan? Terus nomor berapa, ya. Nah, biasanya dalam proses pembelajaran kita biasanya menggunakan T-account. Tapi nanti dalam prakteknya, ya kan, general ledger itu bentuknya tabel seperti ini, kurang lebih. Ada nomor akunnya, ya kan? Di sini ada nomor akunnya, di sini jenis akunnya, ya kan? Kemudian ada tanggal transaksinya, ini penjelasannya, ya kan? Kemudian ada referensinya, nomor referensinya, ada debit, kredit, kemudian saldo balance-nya. Ya. Ada saldo balance-nya. Nah, setelah tadi di jurnal berdasarkan kronologi, ini dikhususkan. Oh, ini khusus untuk cash. Transaksi cash itu ada pada tanggal berapa saja sih? Dilihat di jurnal. Oh, ada tanggal 1 Juni, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 9, tanggal 17. Ya kan? Tanggal 1 Juni, oh ini misalkan di sini ada di debit 25.000. Ya, kita bisa mengasih keterangan di sini, misalkan, oh 25.000 itu apa? Misalkan di sini kasih keterangan store modal. Ya kan?
Nah, ini fungsi keterangannya. Ya. Nah, ini contoh ya. Kelompok-kelompok aset ya. Ada aset ya. Aset itu ada akun terkait dengan cash atau setara kasnya ya. Account receivable ini piutang ya. Kemudian advertising supply ini misalkan perusahaan advertising ya. Pioneer Advertising Agency, berarti kan ini kan perusahaan agensi periklanan ya kan, agen periklanan. Nah, dia punya advertising supply, berarti supply terkait dengan perlengkapan untuk iklan ya kan, misalkan apa MMT ya kan, nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian prepaid insurance ya, karena kita menggunakan sistem accrual. Prepaid insurance itu maksudnya adalah asuransi yang dibayar di muka ya. Kita membayar asuransi untuk apa? Untuk gedung kita, asuransi kebakaran misalkan ya kan. Kan kita sudah mengeluarkan kas, tapi kita belum menerima pelayanannya ya kan. Pelayanannya apa? Ya asuransinya misalkan berlaku 1 tahun ya, berarti setelah 1 tahun kita mendapatkan pelayanan asuransi perlindungan terkait dengan gedung kita ya, bangunan kita. Kalau misalkan terjadi kebakaran kemudian akan ditanggung oleh asuransi. Nah, makanya sebelum itu kita dicatatkan digolongkan masuk ke dalam prepaid insurance, itu masuk ke dalam aset. Bahasa Indonesia itu adalah biaya dibayar di muka untuk asuransi. Prepaid. Ya, prepaid itu artinya kita sudah bayar cash, tetapi kita belum menerima pelayanannya. Ya, belum menerima pelayanannya. Kemudian ada office equipment. Lebih lengkap lagi nanti, berarti nanti ada tanah, ya kan, ada bangunan dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada accumulated depreciation office equipment. Aset-aset yang sifatnya tetap itu akan dilakukan depresiasi penyusutan. Bangunan setelah 1 tahun pasti dia mengalami penyusutan, ya kan? Kendaraan pasti akan mengalami penyusutan. Komputer yang kita miliki pasti akan mengalami penyusutan nilai. Meja juga pasti akan mengalami penyusutan nilai dan lain sebagainya. Sehingga harus dilakukan depresiasi penyusutan. Ya kan? Kemudian ada di sini liabilities. Ya, liabilities kewajiban. Ya. Ada notes payable, account payable, unearned revenue, ya. Salaries payable, interest payable, ya. Notes payable, hutang wesel, account payable, hutang usaha, unearned revenue, pendapatan di muka itu kan ini perusahaan advertising, ya kan. Ketika ada pelanggan yang mengiklan di tempatnya, pelanggan itu kan biasanya bayar dulu kan, kita menerima cash terlebih dahulu ya. Nah setelah itu kita baru melakukan pelayanan. Nah selama pelayanan itu belum dilakukan, maka revenue ini masuk ke dalam liabilities. Artinya apa? Kita masih punya hutang untuk menjalankan pelayanan terhadap pelanggan kita, ya. Hutang pelayanan, ya. Pendapatan dibayar di muka, kita sudah menerima cashnya tapi belum melakukan pelayanan. Kemudian ada salaries payable, hutang gaji, interest payable, hutang bunga, ya, dan lain-lainnya. Nanti lebih lengkapnya, ya kan, kalau yang bahasa yang di PSAK nanti bisa dilihat di PSAK 1. Ya, PSAK 1 itu di situ ada lengkap
cara penyajiannya. Kemudian equity, ada share capital ordinary, ya. Kenapa di sini dikatakan ordinary? Karena share capital itu nanti ada yang ordinary, ada yang preference, ya. Nanti beda, ya. Nanti dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada return earning, ada dividen, ada income summary. Kemudian revenue-nya, karena ini perusahaan jasa berarti service revenue, pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang ya berarti selling revenue, ya, pendapatan penjualan. Kemudian beban-bebannya, ada advertising supply expense. Nah, ini di sini ya. Nanti ada penyesuaian di sini. Yang tadinya advertising supply ini masuk ke aset, ya kan? Habis itu kan digunakan, ya kan? Ketika kita melakukan pelayanan iklan, ya kan? Misalkan MMT, kita punya MMT, supply MMT, ya kan? Ketika kita ada pelanggan, kita melakukan iklan, ya kan? Memberikan pelayanan iklan, berarti MMT-nya digunakan, ya kan? Nah, kemudian ini menjadi advertising supply expense. Berapa MMT yang kita gunakan, yang kita keluarkan, ya. Kemudian depreciation expense, ya, beban depresiasi aset yang kita miliki ini, ya kan, equipment ini, ya kan, pasti dia akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutannya untuk tahun ini berapa? Dilakukan depresiasi, ya, perhitungan beban depresiasi. Kemudian ada insurance expense, yang tadinya di sini prepaid insurance, ya kan. Oh, ini masa pelayanannya sudah dijalankan oleh pihak perusahaan, baru diakui sebagai expense. Salaries expense, rent expense, dan seterusnya. Ya. Nah, kategori-kategori akun dalam setiap elemen laporan keuangan ini kita harus paham. Ya, kita harus paham. Nah, proses selanjutnya yaitu kita posting, ya. Proses posting. Nah, sebelum kita masuk ke proses posting, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kan ada pertanyaan? Bingung, ya? Nah, jadi logiknya harus nyambung dari pertemuan sebelumnya, ya. Pertemuan sebelumnya harus nyambung. Karena ini nyambung nanti kaitannya sama materi-materi selanjutnya. Karena akuntansi itu ya sistematis, ya. Akuntansi itu proses yang sistematis. Prosesnya berulang, ya, seperti itu. Ya. Jadi materi sebelumnya teman-teman harus paham dasar-dasarnya, ya, sebelum kita belajar ke materi selanjutnya.
Ini nanti kita pertemuan selanjutnya saja. Nah, paham ya? Jadi tadi rumus-rumusnya harus paham, ya kan? Yang pertama tadi elemen-elemennya dulu, mana yang termasuk ke dalam aset, mana yang termasuk golongan liability, equity, ya kan? Kemudian masing-masing akunnya dalam setiap itu apa saja, ya. Dalam setiap akun itu apa saja, misalkan aset, pembagiannya nanti ada aset lancar atau current asset dan aset tetap, fixed asset. Ya kan? Aset lancar itu ada kas, ada piutang, ada supply, ada persediaan, ada prepaid insurance, ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian aset tetapnya ada tanah, ada bangunan, ada perlengkapan. Perlengkapan itu di dalamnya mungkin ada komputer, ada kendaraan, ada mesin produksi, ada mebel, perlengkapan alat kantor, ya kan. Nah, di situ. Kemudian liabilities, ya kan, golongannya ada current liabilities atau kewajiban lancar, ya kan. Kemudian ada long term liabilities, kewajiban jangka panjang, ya kan. Yang lancar ada hutang dagang, hutang wesel jangka pendek, ya kan, dan lain sebagainya. Yang aset jangka panjangnya kewajiban jangka panjangnya mungkin nanti ada obligasi, ya, hutang jangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian equity-nya, ya. Nah, itu dihafalkan, ya kan, elemen-elemen itu masuk ke dalam kategori apa, klasifikasi apa, ya kan, kemudian aturan pencatatannya, debit kreditnya seperti apa, ya kan, kalau terjadi kenaikan, kalau terjadi penurunan harus dicatat di debit atau di kredit, ya kan, itu harus juga dihafal, ya kan. Menganalisis sebuah transaksi tadi seperti itu tuh namanya menganalisis, ya. Ada ilustrasi, investor menyetorkan modal, ya kan, sejumlah sekian secara cash. Nah, berarti kan itu kita harus mengidentifikasi, ya kan, melakukan analisis. Ya, analisis, ini transaksinya seperti ini. Ini ada investor, kemudian nyetor modal sekian secara cash. Nah, ini kita analisis, ini pengaruhnya pada apa? Ya, pengaruhnya di apa? Pengaruhnya di aset. Pengaruhnya di aset di apa? Pada cash. Cashnya kita mendapat cash kan dari setoran modal tersebut. Cashnya bertambah. Kalau cashnya bertambah berarti dia di debit. Terus pasti ini baru di sisi debitnya, ya kan? Di sisi kreditnya apa dong? Ya kan? Di sisi kreditnya modalnya bertambah, ya kan? Nah, itu kan proses analisis, ya kan? Menganalisis transaksi, ya kan? Menganalisis transaksi ini dampaknya di mana? Di modalnya bertambah, ya kan? Di kredit dicatat, ya kan? Tanggal berapa, ya kan? Terjadi transaksi apa saja, ya kan? Berpengaruh di akun apa, di debitnya berapa, di kreditnya berapa, dicatat secara kronologis, seperti itu. Makanya sebelum perkuliahan harus membaca, ya. Kalau tidak membaca nanti akan sulit, ya. Ketika teman-teman hanya menyerap materi ketika saya menyampaikan, ya, tanpa teman-teman mengulang atau mengawali dengan membaca terlebih dahulu, dan itu akan sulit menerimanya, ya, karena ini logik, ya. Logik itu ya harus nangkap logiknya, ya, harus nyambung. Kalau misalkan di awal sudah ada yang nggak paham, ya kan, alurnya, nah pasti nanti ada ketidaksempurnaan dalam materinya.
ya, istilah penerimaan materi. Jadi seperti itu. Jadi baca itu penting, ya. Baca itu bagian dari penting. Nanti kenapa saya rekam, ya nanti buat teman-teman istilahnya mengulang lagi, ya kan, mengulang lagi, ya. Mengulang lagi materinya, memperdalam lagi sampai akhirnya hafal, ya. Kita expert di dalam bidang akuntansi, ya. Expert dalam bidang akuntansi satu aja itu sudah bisa menjadi karir teman ke depan, ya. Kalau misalkan kita, karena akuntansi ini banyak sekali yang membutuhkan, ya, oleh perusahaan itu tidak mungkin mereka istilahnya tidak membutuhkan akuntan, ya. Mereka akan membutuhkan akuntan, ya. Ada standar-standar akuntansi, ya. Teman-teman expert dalam satu standar akuntansi saja itu sudah bisa menghasilkan, yang bisa menjadi karir masa depan teman-teman dalam bidang akuntansi, ya. Apalagi menguasai secara keseluruhan, ya. Expert dalam bidang akuntansi ini, ya, secara keseluruhan dari proses identifikasi, ya kan, sampai menganalisis informasi akuntansinya, ya. Beridentifikasi, melakukan proses pencatatan, membuat laporan keuangan, ya kan, menyampaikan informasi, menganalisis informasi, menginterpretasikan informasi, apa yang keputusan yang harus diambil oleh para pengguna, ya. Nah, itu akan menjadi karir teman-teman ke depan, ya. Gitu. Dokternya perusahaan ya akuntan, ya. Dokternya perusahaan akuntan. Kalau akuntannya tidak expert, ya tidak paham, ya, tentang keuangan, tentang cara membuat laporan informasi, tentang bagaimana cara menginterpretasikan, menganalisis informasi, ya. Nah, nanti dalam proses pengambilan keputusannya pun akan bermasalah, ya. Misalkan ada perusahaan ini laba ruginya tinggi, ya, perolehan labanya yang dicatatkan tinggi, akan tetapi kok tiba-tiba bangkrut. Kenapa labanya tinggi tapi mengalami kebangkrutan? Ya, kalau kita paham akuntansi dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, ya, itu kita bisa langsung mengidentifikasi, oh mungkin permasalahannya di sini, di sini, di sini, di sini, nanti tinggal ditelusuri, ya. Dan itu perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha sangat membutuhkan itu, ya. Karena kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan. Kan pengguna itu kan banyak sekali, ya kan? Ada investor, investor butuh informasi akuntansi, butuh akuntan. Ada pemerintah, pemerintah butuh laporan keuangan, terutama pejabat pajak, ya. Mereka juga butuh akuntan. Bener nggak ini perusahaan membayarkan pajaknya, ngitung pajaknya sudah betul atau tidak, ya. Terlebih dahulu kan harus dianalisis dulu, membuat laporan keuangannya sudah betul atau enggak, ya. Kalau misalkan kita tidak tahu, tidak expert di bidang itu, ya tidak bisa mengetahui betul atau tidak, ya. Jadi banyak yang akan membutuhkan kita, ya. Bukan hanya perusahaan saja, investor membutuhkan, pemerintah membutuhkan, serikat buruh membutuhkan, ya. Karena informasi akuntansi itu bukan hanya sekedar perusahaan yang membutuhkan, ya.